Ya, saya bersyukur pagi hari ini bisa kembali bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu. Baik, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Mari kita melihat dalam kitab Daniel pasal yang pertama. Kitab Daniel pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita membuka bersama-sama. Kitab 1 Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28 ya. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 21 ya. Ya. Rasanya baik Bapak pilek karena tadi malam baru pulang dari Semarang, dari Ungaran. Jadi rasanya badan agak ini ya. Mari kita akan bersama-sama membacanya ya. Daniel pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 21. Kita akan baca silih berganti. Pada tahun yang ketiga pemerintah Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babil ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinea, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang asing. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat dari orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Adakah percobaan dengan hamba-hambamu selama 10 hari, dan biarlah kami diberi sayur untuk
untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkanlah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan mereka selama 40 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian sejenak itu lalu meminum mereka dan anggur yang harus mereka minum. Lalu mereka kembali kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah orang muda yang mengatakan raja bahwa mereka saja harus dibawa menghadap, maka dibawa mereka oleh pemimpin pegawai istana untuk ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misal, dan Asaria, maka bekerjalah mereka itu kepada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan kemudian yang diberikan raja kepada mereka, dia dapat ingat bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Pada tahun Mari kita perhatikan secara khusus ada satu yang menarik di sini Bapak Ibu yang ingin menjadi perenungan kita, ya, tentang apa yang dikatakan, apa yang diputuskan oleh Daniel bersama kawan-kawan, bahwa mereka mengambil satu keputusan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan, minuman daripada raja. Ini yang menjadi pokok perenungan kita, ya, kata seperti itu, ya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau boleh dengan singkat saya berkata bahwa keempat orang ini berani untuk hidup berbeda, ya, dengan orang-orang yang ada di kerajaan Babel seperti itu. Nah, hari ini saya ingin mengajak dari renungan ini, dari bagian firman Tuhan ini, untuk kita ini memiliki sebuah kualitas hidup yang berbeda, ya. Mari kita belajar untuk memiliki kualitas hidup yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari kisah Daniel pasal yang pertama ini Bapak Ibu, sebenarnya ini berbicara tentang sebuah tindakan disiplin daripada Allah. Ya, tindakan disiplin daripada Allah. Kenapa? Karena Israel itu diserahkan kepada bangsa Babel. Ya, kita tahu pada waktu itu peristiwa ini terjadi, ya. Babel adalah sebuah kerajaan yang terbesar di dunia pada waktu itu. Jadi
Israel ini diserahkan kepada mereka. Tadi kita membaca, selain membawa tawanan, Bapak Ibu ya, semua dibawa. Kalau kita memperhatikan, hanya orang yang lemah itu yang nggak dibawa. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat itu yang dibawa. Ya, orang yang lemah dibiarin. Gak enak ya? Orang lemah dibiarin, nggak dibawa sama Babel. Tidak ditawan, dibiarkan. Sepertinya hidupnya tidak berguna. Tidak hanya orang-orang yang ditawan, bangsa ini dikatakan di situ juga merampas, mengangkut sebagian perkakas rumah Tuhan. Jadi semua perkakas rumah Tuhan itu juga dibawa. Kenapa ini bisa terjadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Satu masalah yang menyebabkan ini terjadi, ya, adalah karena orang-orang Israel itu tidak taat kepada Allah. Ya, karena mereka itu tidak taat kepada Allah, maka Tuhan mengizinkan, memberikan sebuah disiplin kepada mereka, sehingga mereka diserahkan, ditawan oleh bangsa Babel. Allah bertindak menurut hikmatnya. Ya, Ia mengetahui dengan sempurna apa yang harus Dia kerjakan kepada umat-umatnya. Dengan membiarkan orang Israel itu ditaklukkan Babel. Dengan satu pengharapan adalah supaya orang-orang Israel ini harus terpaksa dia belajar untuk taat, ya, untuk tunduk kepada bangsa lain. Ketika orang Israel tidak taat, ketika orang Israel tidak tunduk kepada Allah, maka Tuhan Allah izinkan, ya, mendisiplin orang Israel dengan caranya Tuhan, yaitu melalui bangsa Babel. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar dalam sejarah gereja, nah, hal seperti ini sebenarnya sudah terjadi, ya. Hal ini juga pernah terjadi dalam sejarah gereja, yaitu ketika gereja menyimpang dari ajaran Kristus, ya, Allah itu membiarkan gerejanya itu ditindas, gerejanya diserbu, ditindas. Orang-orang Kristen dianiaya, ya, rumah-rumah ibadah dihancurkan. Semua yang terjadi ini tentunya dalam sepengetahuan Allah, ya, seizinnya Tuhan. Apakah Allah tidak bisa menolong? Apakah Allah tidak bisa melindunginya? Ya, seperti apa ya, 25 tahun gereja ini berdiri, 20 tahun yang lalu, ketika tempat ini masih rumah asli di Palang, ada seorang jemaat berkata, "Pak Pendeta, di mana Allah kita yang hidup itu?" Ya, kenapa Allah membiarkan orang yang memaku tempat ini, memalang tempat ini? Kenapa dia tidak dijadikan, yes, patung? Kalau dijadikan patung bagus Bapak ya, taruh jadi monumen begitu. Tapi Tuhan tidak lakukan seperti itu. Sehingga dipertanyakan di mana Tuhan waktu itu? Kok sepertinya dibiarkan seperti itu? Apakah Allah tidak berkuasa untuk melindunginya? Bisa. Ya, tidak pernah kita ragukan tentang itu. Tetapi Bapak Ibu, diizinkan Tuhan
kita mengalami satu peristiwa-peristiwa yang seperti itu? Apa tujuannya? Ya, supaya umatnya ini berbalik, supaya umatnya ini bertobat. Bapak Ibu, ini sebuah fakta yang terjadi dalam sejarah yang seperti apa yang dialami oleh orang-orang Israel ketika dia ditawan oleh Babel. Nah, kalau kita membaca dalam bagian ini Bapak Ibu tentang kisah Daniel ini sungguh-sungguh menarik, ya. Patut menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita. Sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, bagaimana respon kita ketika kita diperhadapkan dalam situasi yang seperti Daniel dan kawan-kawan? Ya, dia hidup bersama-sama dengan raja. Dia hidup tinggal di istana. Ya. Siapakah orang yang tidak tergoda untuk hidup enak? Ya. Kita ini makannya tempe, melulutkan asin, begitu kan? Terus kita ditawar untuk kita hidup dengan apa? Dengan pejabat, dengan orang-orang yang punya. Ya. Pasti orang akan mudah untuk tergoda untuk hidup dengan baik, dengan nikmat. Ya. Siapakah orang yang datang dari status yang rendah sebagai tawanan, ya, untuk tidak terdorong untuk taat kepada pihak penguasa? Siapa yang nggak tertarik begitu kan? Bisa jadi sesuatu yang dia percaya itu bisa menjadi luntur seperti itu. Ya, karena ada sesuatu yang kita ingin dapatkan. Status yang lebih baik. Nah, dalam kisah itu dikatakan Bapak Ibu, itu ditawari Daniel bersama-sama teman-temannya. Kenyamanan, kenikmatan yang ditawarkan kepada Daniel dan dengan teman-temannya yang lain, apa yang dikatakan di situ? Semua yang ditawarkan oleh raja, Bapak Ibu, keempat orang ini sepakat menolak. Ya. Karena mereka memiliki iman yang sanggup melawan semua tawanan itu. Dia berani menolak dengan sesuatu yang menyenangkan, yang membuat dia mungkin jauh lebih nyaman seperti itu. Hanya orang-orang yang punya iman, hanya orang yang memegang sebuah kebenaran yang kuat, dia akan berani menolak. Ya. Bapak Ibu, apa yang dilakukan empat orang ini menunjukkan sebuah sikap beriman kepada Allah, dan ternyata Allah itu menjadi di atas segala-galanya. Kalau tadi kita nyanyi dengan lagu-lagu suka-sukamu Tuhan, rasanya mantap gitu ya. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau? Hah? Apa yang Tuhan mau? Lakukan. Diri kita sendiri. Ini kan menarik, dulu ya. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan minta, kita ngapain? Hah?
Hah? Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan minta? Hah? Benar. Nyanyinya semangat begitu kan. Tapi prakteknya ya Bapak Ibu, jangan hanya nyanyi saja. Renungkan perkataan itu. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, gereja ini tidak akan pernah defisit. Ya Bapak Ibu saya celikan dengan sesuatu konkret gitu loh. Ya kan? Apalagi banyak hal seperti itu. Tapi seringkali banyak orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, itu penuh dengan panggung sandiwara. Kekristenan itu. Saya 2 hari kemarin di Semarang, Bapakku, ada rakernas Bambaknas Indonesia. Saya hadir dengan teman saya mewakili Kerawang. Di situ ada banyak hal yang kita diajarkan, bahkan gereja yang di tempat itu sangat-sangat gedenya, Bapak, sangat luar biasa. Musiknya nyaman, tempatnya juga dingin begitu kan. Penyanyi saya membayangkan begitu ya. Penyanyinya juga pinter-pinter, jangan dipikir orang muda. Sudah mama-mama gendut langsing begitu. Wih, nyanyi tapi mantap Bapak Ibu. Orang bisa nangis di bawah dia nyanyi seperti itu. Ya kan? Kenapa dia kok bisa hebat? Kenapa dia bisa luar biasa? Ada sebuah keputusan yang memang dia ambil, sebuah pilihan seperti itu. Dia memperkaya, dia belajar seperti itu. Kemudian malam itu sudah jam berapa itu? Jam 11, hampir jam 12 selesai pembukaan. Ya, kita ketemu Pak Ganjar seperti itu. Terus kita dibawa ke mana? Ke Ungaran, ya. Ketika di Ungaran, Bapak Ibu, itu tempatnya tinggi. Ya, saya bilang sama Pak Edu, dulu waktu saya pulang ke Jombang, Pak Edu, seperti ini jalannya, di tengah hutan begini. Kanan kiri nggak ada orang, ya. Jalannya seperti ini loh. Ngeri Pak dia. Ya kurang lebihnya seperti ini. Tempatnya sangat-sangat indah, Bapak. Ya, tempatnya sebenarnya sangat murah seperti itu. Kalau kita punya waktu begitu, kita bisa retreat gitu kan di sana. Kan murah. Ya, murah, nyaman begitu kan. Bapak Ibu kalau sudah di sana ya nggak kemana-mana, nggak bisa beli bakso, nggak bisa beli jajan, di tengah hutan. Enak Pak. Ya. Kita sangat-sangat menyenangkan seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini sesuatu yang menarik begitu ya. Ditawari yang baik, yang enak, ya. Tetapi keempat orang yang menolak. Ya. Bapak Ibu saya katakan bahwa berani kita menolak sebuah kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Kalau kita aplikatifkan, Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang keseharian, itu yang saya katakan seperti itu. Kita berani berbeda. Kita berani memiliki sebuah kualitas hidup ya yang berbeda dengan orang lain. Hanya orang-orang ya yang memiliki sikap iman kepada Allah, maka itu akan menaruh di atas segala-galanya. Sekalipun sebuah perubahan status, dia tidak akan tergiur. Anak muda, kalau kau ditawari dengan sesuatu yang menggiurkan, berani nggak engkau memutuskan bersikap seperti
Daniel dan kawan-kawan? Hah? Enggak lah Pak. Enak, ya, lebih enak Hah? Pak yang dicari. Saya pernah bertanya kepada anak-anak sekolah yang saya di SD, di SMA, Bapak Ibu SMP, saya tanya, apakah boleh anak-anak muda ini, anak-anak Kristen ini, punya pasangan itu di luar kita? Saya tanya begitu, boleh nggak? Yang menjawab, ada yang menjawab begini, Bapak, bergantung. Ngerti Bapak arahnya? Iya. Bergantung. Tidak jelas. Sikapnya tidak jelas. Tidak. Tapi bergantung, Pak. Lihat sikonnya, lihat kondisinya. Apakah dia tajir, ya, atau tidak, itu menjadi sebuah pertimbangan. Bagaimana dengan ketetapan Allah? Gimana dengan apa yang Tuhan mau? Kumaha kumengke. Ya kan? Ada satu teman kita, ada satu anak Tuhan, Bapak Ibu, dari gereja GKIN, ya. Dia sudah sekolah di seminari di STAN. Sudah menjadi hamba Tuhan. Ya. Marga Syuta Barat. Kira-kira begitu. Sudah jadi pendeta, ya. Apa yang terjadi? Itu menjadi sebuah perbincangan kita yang kita tidak tahu. Akhirnya apa? Dia kemudian meninggalkan. Dia mualaf. Ya kan? Ya nggak tahu lah. Tapi dia nggak ditawarkan perempuan yang cantik, tidak ditawarkan nggak ngerti lah. Tetapi saya tidak tahu latar belakangnya bagaimana. Tapi hanya mengatakan, ya kan, kalau benar kita doakan anak Tuhan ini, Bapak Ibu, bahwa ada sebuah misi yang misi penginjilan. Mudah-mudahan itu benar terjadi, benar masuk gitu loh ya. Jangan kemudian sebaliknya. Kenapa? Ada teman sejawatnya itu yang mengatakan dia ini punya sebuah misi yang besar yang dia berani tentang seperti itu. Ya hanya Tuhanlah yang tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan anak itu. Tetapi yang pasti dia sudah pindah pendeta Huta Barat. Ya, ada anak muda. Engkau rajin ngajar di sekolah minggu, anak-anak ngajari, tiba-tiba kamu gede, punya pacar, punya calon, tiba-tiba kamu lari seperti itu. Ya. Mendinglah Pak. Ada yang berkata begini lagi. Ada yang berkata gini. Gak apa-apa lah Pak. Yang penting dia kaya. Katanya begitu, ada yang ngomong begitu. Ini orang tua. Ya, orang tua. Berkata, saya pernah mendengar langsung, bukan ini katanya. Gak apa-apa Pak Pendeta. Yang dia penting kaya. Jangan miskin gak punya apa-apa. Artinya begini ya. Sudah nggak punya apa-apa, sudah miskin. Tuhan Yesusnya dijual lagi, gitu kan? Masih mending kaya, Tuhan Yesus dijual, kira-kira begitu. Bapak Ibu, saudara, anak muda, mari kita refleksikan tentang apa ini yang menjadi sebuah sikap daripada Daniel dan kawan-kawan. Dia berani berkata tidak, saya tidak mau untuk menajiskan diri saya, ya, dengan sesuatu yang haram. Makan raja itu haram, ya. Jadi makan raja di Babel itu, Bapak Ibu, dia tidak menyembah kepada Yahweh, tetapi dia punya Allah-Allah, ya, dewa-dewa. Setiap makanan itu selalu kalau kita melihat Bapak Ibu, makanan itu dipersembahkan dulu kepada dewa, baru dimakan. Sehingga Daniel berkata tidak, aku nggak mau, ya.
Ketika Daniel memutuskan itu, Bapak Ibu jangan dipikir sesuatu yang gampang, ya. Sebuah titah raja kepada apa ya? Kepada bagian juru makan seperti itu kira-kira, supaya 5 orang itu, Daniel dan kawan-kawannya, sudah diberikan suatu perintah oleh raja supaya dikasih makanan-makanan yang enak yang raja punya. Ketika Daniel menolak, Bapak Ibu tahu sebuah konsekuensinya? Itu namanya orang itu memberontak, ya, membangkang kepada apa yang dikatakan raja, ya. Nah, keputusan Daniel ini, Bapak Ibu dan kawan-kawan, ya, sepertinya nekat. Dia berani mati. Berani nggak keputusan kita nekat seperti itu? Berani nggak kita berani mati untuk sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita benar? Bayangkan Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka menolak makanan raja dan selama 10 hari, ya, mereka minta supaya diizinkan untuk makan sayur dan air putih, ya. Tetapi ketika dites, Bapak Ibu, setelah 10 hari, ternyata apa yang dimakan Daniel dan kawan-kawan ini, Bapak Ibu, ya, mereka tampak jauh lebih sehat dibanding mereka yang makan makanan raja. Jadi kalau engkau di rumahmu hanya makan kangkung, makan teri, ya kan, dan sebagainya, jangan kemudian engkau selalu manyun protes kepada mama bapakmu, kira-kira begitu. Ya. Bapak Ibu, Saudara, ada banyak orang sekarang yang memang tidak makan makanan seperti itu, ya, vegetarian. Ada orang yang sekarang itu makannya vegetarian, ya. Sayur, daging kagak, bukan karena dia orang Advent dan sebagainya, tidak, Bapak Ibu. Ada sampai seperti itu, ya. Ternyata dikatakan di sini mereka jauh lebih sehat dibanding mereka yang makan makanan raja. Ini suatu pilihan yang sangat-sangat tidak mudah seperti itu, ya. Daniel telah mengambil sebuah keputusan yang sangat tepat. Itu sebuah resiko, ya. Bapak Ibu, ternyata kalau kita berani mengambil sebuah sikap yang berbeda, Bapak Ibu, ternyata Allah itu tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, ya. Perhatikan di situ, Bapak Ibu. Justru Allah menunjukkan kuasanya, ya, dengan mereka memelihara sebuah kekudusan mereka, dan Allah yang ikut campur, Allah yang terlibat di tengah-tengah kehidupannya. Dan ternyata yang luar biasa apa dari mereka? Ternyata hidup mereka jauh lebih bagus. Ingat Bapak Ibu Saudara, anak muda, ya. Karena keempat pemuda ini mengabdi kepada Allah, dengarkan, Allah mewajibkan dirinya untuk menolong mereka. Ya, perhatikan. Karena 4 orang ini mengabdi kepada Allah, Allah mewajibkan dirinya untuk menolong mereka. Kalau kau mengabdikan kepada Allah, maka hukumnya Allah wajib, ya, untuk menolong kita. Kalau saudara sungguh-sungguh berusaha, ya, untuk menaati Allah, ya, dan jalan-jalannya,
dapat dipastikan bahwa Allah akan tetap bersama kita, memberikan bantuan, memberikan anugerahnya yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Hanya persoalan Bapak Ibu, apakah kita punya iman? Apakah sebuah keputusan kita itu baik? Berani nggak kita berbeda dengan yang lain seperti itu? Coba dengan makan sayur dikatakan di situ, Allah memberikan sebuah pengetahuan, ya, kepandaian yang luar biasa. Kenapa? Karena sebuah keputusan dia ambil. Dia tidak takut, ya. Kata firman Tuhan tadi, perawakannya, badannya jauh lebih hebat dari Daniel. Waktu diuji, waktu ngobrol-ngobrol, pengetahuannya, hikmatnya, itu jauh dibandingkan dengan orang-orang muda pada waktu itu. Orang-orang muda Babel. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak muda, yuk kita belajar untuk sungguh-sungguh berusaha mentaati Allah dan jalan-jalannya. Dan dipastikan, maka Allah yang kita sungguh taati itu, Dia akan selalu bersama dengan kita. Dia akan memberikan bantuan kepada kita. Dia akan memberikan sebuah anugerahnya kepada setiap kita, untuk kita bisa melaksanakan apa yang memang menjadi kemauannya Tuhan. Hanya persoalannya, sebuah perenungan bagi kita, berani nggak kita mengambil sikap seperti itu? Ya. Kemarin saya mampir ke gereja di GGN Bapak Ibu. Ternyata kalau kita sudah masuk di Semarang, kalau kita lurus nanti ke Jawa begitu kan, ke Surabaya dan sebagainya, itu ternyata dari situ Bapak Ibu ke gereja GKN Diaspora itu namanya di situ di Semarang itu, ternyata dekat, hanya 12 menit. Ketika saya turun, saya cek di map 12 menit. Aduh, kita ke sana aja, ke teman gitu. Saya ingin tahu seperti apa, ya. Bapak Ibu, gereja itu sudah lama seperti itu. Gerejanya gede di sana, bagus di sana, ya, bagus gitu. Tempatnya luas gitu kan. Walaupun di pinggir jalan Bapak, di jalan besar ya. Dulu sebelum ada tol itu pasti bis itu kalau ke Jawa itu pasti lewat di depan rumah di situ ya, karena pinggir jalan gitu kan. Saya bertanya, pastorinya juga dulu pastorinya itu saya bilang, pastormu gede banget ya. Ya Pak, dulu gerejanya itu di sini ya. Tapi sekarang sudah bangun di belakang, lebih luas Bapak Ibu. Dan ternyata saya tanya-tanya tentang anaknya gitu ya. Sebenarnya saya pingin tahu tentang sekolah yang di Undip ya. Ternyata anaknya itu Undip, Febi ya. Sebenarnya Bapak pingin ngobrol dengan anaknya supaya ada informasi tentang Undip kepada kamu begitu kan. Dan Bapak Ibu, saya tanya, berapa hadirnya di sini? Ya, sekian Pak. Saya bilang, jauh lebih banyak daripada saya. Gitu kan. Pelayanan yang dipercayakan dan sesuatu begitu Bapak Ibu ya. Jadi, saya tanya tentang sebuah pelayanan di sana, bagaimana tentang situ dan sebagainya ya. Walaupun memang jauh lebih kondusif di sana Bapak Ibu ya. Tetapi, dia belajar, mereka belajar. Ya, seperti juga kita belajar bagaimana kita mengembangkan daripada pekerjaan Tuhan seperti itu ya. Ya memang sebuah keputusan, sebuah pilihan ini yang memang seperti apa yang membedakan saja di sini seperti itu. Ya. Nah, Bapak sudah kasih Tuhan. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan sekarang Bapak Ibu, dalam dunia yang penuh dengan godaan ini, yang saya mau bertanya, bagaimanakah orang-orang beriman dapat berprinsip dan membedakan mana pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah,
Kita sama dalam konteks sekarang ini. Kita digodain banyak hal yang menggoda kita. Ya. Anak muda, engkau lebih taat sama Tuhan, atau engkau hanya bersenang-senang dengan kemauan? Kira-kira begitu ya. Refleksi seperti itu. Bagaimana kita orang berfirman? Adakah sebuah prinsip? Ya? Adakah sesuatu yang membedakan mana pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah? Raja Nebukadnezar, Bapak Ibu, dia tahu, dia mengerti banyak orang-orang Israel itu yang berpotensi. Ya. Raja Nebukadnezar ingin memanfaatkan mereka untuk sebuah ambisi politiknya. Ya. Ada sesuatu yang kuat, ambisi daripada raja, sehingga orang-orang yang baik, yang lemah dibuang. Kira-kira begitu loh. Yang baik-baik saja dibawa. Kenapa? Ada sesuatu yang dia pingin capek. Kalau bicara tentang kerajaan kan pasti ambisi politik. Sampai Pak Jokowi dikatakan dia cawi-cawi. Sehingga ada banyak orang, termasuk mereka tahu Bapak Ibu, yang tidak suka dengan Jokowi cawi-cawi. Maunya sudahlah, dibiarin. Seorang pemimpin harus ikut cawe-cawe. Gereja ini sama. Pendeta harus ikut cawe-cawe tentang sebuah perjalanan bagaimana ke depan tentang gereja ini. Terserahlah, yang penting saya hari Minggu melayani, hari Rabu melayani, hari Jumat melayani, Sabtu melayani, saya dapat gaji ya sudah. Ada sesuatu kerinduan ke depan mau seperti apa. Inilah sebuah ambisi yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, Bapak Ibu, supaya keinginannya tercapai, maka yang dilakukan raja ini, tentu raja tidak ingin nasionalisme Israel itu tetap melekat. Kecintaannya, ketundukannya kepada Tuhan itu masih kuat. Itu bisa menjadi sebuah ancaman bagi bangsa Babel. Apa yang dilakukan oleh raja? Tadi dalam kisah di sana Bapak Ibu, makanya raja ini berusaha mencuci otak mereka. Didoktrin mereka seperti itu. Diajari, ya, dengan pola pikir orang Kasdim, bukan Bapak Kasdim ya. Bapak Ibu kemarin agak sedikit nyimpang ya. Kemarin ada di grup kita itu tentang itu ya, undangan ya. Bapak Ibu kalau sudah ada ATK jangan dibuka. Kalau tulisannya ATK jangan dibuka. Ya. Itu kejahatan-kejahatan yang luar biasa sekarang itu seperti itu. Ya kan? Bukan sekarang ini bukan orang itu yang ngasih. Tapi nggak tahu. Kok bisa memakai nama itu kemudian itu di ke kita. Saya langsung tunjukkan ke Pak Edu karena Pak Edu sudah pernah cerita masalah itu dan bilang, "Mana Pak Di? HP-nya?" Dikerjain HP saya. Ya, jangan dibuka. Maka itu dihapus. Nggak tahu dia apakah dihapus ada dihapus? Enggak. Dihapus, Pak. Iya, saya itu yang hapus. Ya. Kalau di HP saya itu aku dihapus. Nggak tahu apa kamu muncul di GN Hosian itu ada seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang bicara ATK mudah-mudahan jangan buka. Ya. Itu pengambilan tentang data kita di situ. Berbahaya janganlah. Ya kan? Kalau sudah ada ATK-nya, saya sudah sering dikali diingatkan dan itu muncul seperti itu. Ya, saya buka waktu itu, coba saya buka gitu kan.
Terus langsung dijawab, tidak kenal dengan ini dan sebagainya. Saya bilang, Pak Edu gimana seperti itu? Ya. Jadi Bapak Ibu, itu tadi, ada banyak cara yang dilakukan untuk mencuci otak. Kejahatan sekarang itu sangat-sangat luar biasa seperti itu ya. Nah, sama dengan yang dilakukan Nebukadnezar kepada orang Israel. Supaya nasionalismenya itu yang sangat-sangat kuat, itu hancur bagaimana? Makanya di sini Bapak Ibu dikatakan mereka mendidik mereka dengan pola pikir kasdim, ya. Mereka diajarkan budaya, menanamkan budaya, dia diajarkan menanam tentang nilai-nilai daripada apa kasdim seperti itu. Diajarkan bahasa, diajarkan tulisan kasdim seperti itu. Harapannya apa? Supaya tadi, ya, sesuatu yang kental yang melekat itu sedikit-sedikit digrogoti. Ya. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu, dikatakan tadi dalam firman Tuhan, kemudian mereka mengubah identitas mereka. Ya. Nama-nama Yahudi yang dimiliki oleh Daniel dan kawan-kawan itu diganti dengan nama-nama kasdim. Ya. Daniel dirubah menjadi Belsasar dan lainnya sebagainya. Ya. Setelah itu semua diajarkan, ya, satu proses yang diajar seperti Bapak Ibu, akhirnya apa? Akan mengubah gaya hidup para tawanan itu. Sudah diajari ini, kemudian gaya hidupnya berubah. Dan ayat kelima di sana dikatakan mereka diberi santapan dan minuman raja. Ya, menarik di sini Bapak Ibu, bahwa Daniel dan kawan-kawan tidak masalah namanya dirubah. Ya. Kalau namamu dirubah, ya nggak apa-apa lah, mau dipanggil siapa saja, is okay, kira-kira begitu. Daniel tidak masalah dengan kawan-kawan disebut Belsasar, apa-apa, nggak apa-apa, silakan seperti itu ya. Ketika dia diajari dengan pendidikan yang diberikan kepada mereka, dia tidak menolak, dia boleh belajar, dia belajar. Ketika harus mengubah gaya hidup, ya Bapak Ibu, ya, ini yang penting. Ketika sudah mengubah gaya hidupnya, maka 4 orang ini menolak. Lifestyle, gaya hidupnya dirubah. No, tidak mau. Mereka tahu bahwa santapan, ya, makanan itu telah dipersembahkan terlebih dahulu kepada sesembahan Babel. Dan itu bertentangan dengan iman daripada mereka. Tak mau. Ya. Daniel tidak mau kompromi sedikit pun pada sesuatu yang membuat ia melanggar perintah Tuhan. Makanya tadi saya tanya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ember. Emang betul, harusnya begitu gitu loh. Ya. Apa yang Tuhan minta, saya kasih. Apa yang Tuhan mau, saya lakukan. Ketika gaya hidupnya dirubah, no, tidak mau. Karena itu bertentangan dengan iman mereka. Mari kita jangan menjadi orang yang mudah, ya, gampang untuk kompromi. Sedikit pun tidak boleh. Karena itu melanggar perintah Tuhan. Dia lebih taat kepada Tuhan, ya, daripada manusia. Makanya sampai dia di kisah Daniel dan selanjutnya Bapak Ibu, dia berkata ketika dia dimasukkan di mana itu? Di gua singa, di perapian. Dia berkata apa?
Ngaruh? Tidak. Dia katakan apa? Tuhan yang aku sembah, dia bisa menolong aku. Tapi seandainya Tuhan tidak mau menolong aku, dia tetap percaya. Gak ngaruh. Ini sesuatu yang luar biasa yang saya menarik begitu loh ya. Kenapa kita mudah mengalami sebuah degradasi, sebuah kemunduran, ya, ketidaksemangatan, ya, karena kita selalu kompromi, gampang. Oh, Tuhan ngerti kok, ya, Tuhan ngerti kok masalahku. Ya, Tuhan hanya suruh mengerti, tapi kita tidak mengerti, kita tidak mau apa yang menjadi kemauan Tuhan. Apakah kita lebih taat kepada Tuhan daripada apa yang menjadi kemauan kita? Perhatikan Bapak Ibu, ya. Secara data seperti itu. Ya. Ketika mereka berada di negeri pembuangan, ya, data mereka, grafik kehidupan Daniel dan kawan-kawan bukannya makin merosot, tetapi sebaliknya, makin hari makin naik. Kira-kira pengiraman kepada Tuhan dari tahun ke tahun apakah meningkat atau jalan di tempat atau turun? Ya. Makanya selalu saya punya data kan begitu seperti saya omongkan ya. Saya punya data dalam satu tahun paling tidak ada satu orang saja lah, nggak usah banyak-banyak. Ya, ada satu orang jiwa yang baru 1 tahun. Itu satu program daripada sinode kita aja 111. Artinya apa? 1 tahun 1 jemaat itu membawa 1 jiwa. Nggak usahlah 1 tahun semua banyak ini satu-satu, nggak, 1 saja. Ya kan? Itu harus menjadi sebuah target. Beberapa banyak tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang memberi gerakan 1000, memberikan persembahan, persepuluhan, memberikan ini. Gak usah banyak-banyak. Targetnya berapa? 1 tahun hanya 1. Tahun berikutnya 1 seperti itu. Nanti kalau terlalu 10 itu kan terlalu rasanya, aduh begitu kan. 1 saja. Itu menjadi sebuah target. Ya kan? Sebuah bukti yang hari saya katakan dari belajar daripada kisah ini Bapak Ibu. Ternyata datanya, kehidupannya semakin hari, walaupun dia hidup di tengah-tengah bangsa yang kafir, bangsa-bangsa yang tidak menyembah Tuhan, tetapi kehidupannya, rohaninya itu sangat baik. Sampai terakhir itu tadi, dimasukkan di gua singa, di perapian api, nggak ngaruh. Kita ditawa di sini sudah mulai ingat Bapak Saudara, keberhasilan Daniel didapat bukan karena ia melakukan sebuah kecurangan, bukan karena suap, bukan sebuah kompromi, tetapi karena ia memiliki sebuah kualitas hidup yang berbeda dengan orang lain. Mari kita kejar di tempat ini, ya kan? Jangan kalau orang lain tidak mengerjakan, orang lain aja tidak mengerjakan, ngapain aku ngerjakan? Mundur, tidak mau tahu. Kamu gak ngerjakan, boleh di tempat ini. Saya akan ngerjakan seperti ini. Kenakan dia, tidak. Ya, ketika engkau memberi kepada orang-orang di sekitarmu, engkau teraniaya, engkau tidak diperhitungkan. Apakah kita berhenti? Tidak. Kita akan terus melakukan apa yang memang Tuhan mau lakukan saja. Ada satu kata-kata yang saya tulis kemarin waktu ada rakernas Bapak Ibu.
Bapak Ibu apakah menjadi korban sejarah atau pengubah sejarah? Bapak Ibu menjadi jemaat di sini menjadi korban sejarah, ya, atau Bapak Ibu menjadi pengubah sejarah? Mari kita belajar. Saya mengajak bersama-sama belajar. Sebuah komitmen daripada kedua orang ini, keempat orang ini, Daniel dan kawan-kawan ini. Ya. Daniel dengan tegas sebagai kesimpulannya bersikap tegas, tidak mau sedikit pun makan makanan raja. Daniel tidak mau menajiskan dirinya dan berkomitmen, ya, menjaga kudus hidupnya. Tentu ini bukan perkara-perkara yang mudah, ya. Terlebih Daniel ini masih muda, ya. Untuk tidak menajiskan dirinya dari perkara-perkara duniawi. Daniel mampu. Kenapa dia mampu? Karena dia menjaga hidupnya sesuai dengan firman Allah. Dan Allah memampukan Daniel untuk melakukannya. Terakhir, keteguhan hati seperti Daniel dan kawan-kawan. Mari kita jadikan sebuah teladan, sekaligus sebuah teguran bagi kita. Ya, jadikan sebuah teladan, ya, keteguhan daripada Daniel dan kawan-kawan, dan jadikan sebuah teguran bagi setiap kita. Renungkan, refleksikan dalam kehidupan kita secara pribadi. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kita mengkompromikan iman kita? Tuhan memberkati kita.